Video pesta pernikahan warga Indonesia yang viral hingga ke Malaysia mendapat kritikan dari netizen negeri jiran. Kritikan itu muncul karena kedua mempelai dan para tamu yang berjoget diiringi musik disco saat resepsi pernikahan berlangsung. Kritikan itu mulanya dilontarkan akun Twitter Malaysia Most Viral pada Kamis 13 Oktober 2022. Di video tersebut tampak pesta pernikahan dimeriahkan dengan DJ, gemerlap lampu sorot, musik yang kencang, lantai dansa para tamu dan juga sejumlah asap. Kedua mempelai juga terlihat berjoget mengikuti irama lagu EDM bersama para tamu pernikahan. Hingga Minggu 16 Oktober 2022, video tersebut telah mendapatkan 1,1 juta views, 1.280 retweet, dan juga 3.430 like. Beberapa warganet Malaysia merasa resepsi pernikahan seperti itu tidak pantas digelar secara agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada tahun 2022 sempat viral video tentang pernikahan yang Padi tampilkan ini ya, yaitu pernikahan dalam acara pesta pernikahan di mana menggunakan komponen-komponen ataupun suasana yang mungkin dikatakan sebagai suasana di tempat disco. Ya, jadi semacam suasana diskotik karena di sini menggunakan musik menggunakan DJ, kemudian juga adanya lampu-lampu yang gemerlap ya, lampu-lampu lampu-lampu kayak layaknya mirip-mirip di tempat disco ya. Nah, tentu ini menimbulkan semacam pro dan kontra ya. Di Malaysia ini sempat viral dan menjadi suatu hal, menjadi bahan diskusi, bahkan menjadi bahan suatu perdebatan di manakah pesta seperti ini tidak pantas digunakan untuk acara pesta nikah yang Islami. Nah, Padi tidak tahu secara pasti ya, pernikahan kalau di Malaysia itu seperti apa gambarannya. Apakah menggunakan adat dan budaya Melayu Malaysia atau menggunakan cara-cara yang modern. Nah, ini yang mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan informasi tentang bagaimana adat dan budaya ataupun model pernikahan resepsi ya, acara pesta pernikahan di Malaysia. Nah, kalau di Indonesia ini ada dua dalam acara pernikahan itu ya, biasanya itu terbagi menjadi dua, yaitu acara akad nikah dan acara pesta nikah. Nah, keduanya ini bisa diselenggarakan pada hari yang sama atau pada hari yang berbeda. Sebagai contoh misalkan di hari Sabtu itu ada acara akad nikah. Kemudian pada hari Minggu itu diselenggarakan acara pesta pernikahan atau resepsi pernikahan. Jadi ini dua posisi atau situasi yang berbeda. Nah, kalau acara akad nikah ini kalau di Indonesia bagi mereka yang beragama Islam pasti menggunakan cara Islami untuk melangsungkan akad nikah. Nah, akad nikah ini tentu akan ada persyaratan tuh secara Islam, yaitu adanya pengantin baik pria dan wanita, kemudian adanya saksi, kemudian adanya wali nikah, ya, kemudian diucapkannya ikrar nikah, ya. Nah, ini yang terpenting di dalam bagian yang namanya akad nikah. Nah, ketika akad nikah ini biasanya pengantin wanita diperbolehkan hadir di saat pernikahan ataupun tidak hadir di saat akad nikah. Maksudnya di tempat atau di lokasi ketika proses ijab kabul dimulai. Ini kembali lagi juga kepada bagaimana budaya, bagaimana adat juga diterapkan dalam pernikahan tersebut di masing-masing wilayah ataupun suku bangsa di Indonesia. Tapi pada umumnya proses ijab kabul ini dilakukan dengan suasana Islami dan juga dengan suasana yang hikmat ya, dalam arti kata hadirin yang datang biasanya adalah
anggota keluarga besar dari kedua mempelai. Dan dalam acara ini pun ada acara doa bersama yang diberikan untuk kedua mempelai, serta ada juga acara makan-makan. Dan biasanya acara makan-makan ini diiringi dengan musik ataupun dengan semacam musik yang disetel ya, menggunakan perangkat elektronik ya. Jadi tidak harus live ada penyanyinya, tergantung dari kemampuan masing-masing keluarga yang mengadakan acara akad nikah tersebut. Sementara yang namanya resepsi ataupun pesta pernikahan ini dikembalikan lagi kepada para pemilik ataupun yang mempunyai hajat nikah tersebut, karena juga tergantung dari kemampuan masing-masing penyelenggara pesta pernikahan. Nah, kalau masalah musik ini sebenarnya masih menjadi satu hal yang disebut sebagai polemik ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan seterusnya. Namun biasanya kalau berdasarkan cara-cara Islami itu penggunaan ataupun acara pesta pernikahan ini sebaiknya memang ya dianjurkan bahwa memisahkan antara pesta pernikahan laki-laki dan pesta pernikahan wanita. Jadi antara wanita dan pria itu tidak bercampur baur di dalam acara pesta pernikahan tersebut. Nah, kemudian juga menyajikan makanan-makanan yang halal ya, kemudian juga menyajikan musik-musik yang konon ini ya, jenis musiknya adalah yang rohani, yang Islami. Cuma Pak Ade sampai sekarang masih bingung nih, musik yang rohani atau Islami itu yang seperti apa? Apakah kasidah, apakah nasyid, itu termasuk dengan musik Islami. Nah, inilah yang kadang ya masih menjadi hal yang kontroversi ya kalau menurut Pak Ade ya, karena yang namanya pesta pernikahan ini dijadikan semacam acara yang menyenangkan. Nah, menyenangkan di sini ya, menggembirakan adalah sesuatu hal yang sifatnya membuat orang lain senang, terutama yang akad nikah ya tentunya. Tetapi tentu saja harus juga mematuhi aturan-aturan yang semestinya. Nah, hal inilah yang perlu dilakukan. Yang berikutnya adalah masalah bagaimana cara makan. Kalau kita di Indonesia, pesta pernikahan untuk makan ini adalah menggunakan tempat duduk ya. Jadi bukan standing party. Nah, itu yang perlu juga diketahui bahwa pernikahan di Indonesia seperti itu. Adapun kalaupun ada yang menggunakan standing party, ini dikembalikan lagi ke yang mempunyai hajat tersebut. Sementara tamu bisa mempunyai pilihan untuk standing party itu dilakukan atau ya dia duduk. Contohnya misalkan nih acaranya standing party. Kalau Pak Ade ketika acara tersebut standing party, ketika acara makan ya, Pak Ade akan mencari tempat duduk untuk bisa menikmati makanan tersebut. Jadi tidak mengikuti makan sambil berdiri ataupun minum sambil berdiri. Ini kembali lagi ke masing-masing bagaimana mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari mengenai ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah, kembali lagi mengenai alat musik yang digunakan ini pun ya kembali lagi diberikan kebebasan kepada para penyelenggara pesta, karena untuk yang mampu kebanyakan juga mereka menggunakan alat-alat musik yang modern. Tetapi di Indonesia pun banyak yang menggunakan alat-alat musik yang tradisional. Bahkan ada yang menyelenggarakan pesta musik, pesta pernikahan itu sampai 7 hari 7 malam dengan mempergelarkan adanya wayang kulit dan lain-lain. Ya, ini kembali lagi ke bagaimana tingkat pemahaman bagi penyelenggara pesta tersebut. Karena tidak ada aturan yang sangat tegas ya di dalam pemerintahan di Indonesia dalam penyelenggaraan pesta pernikahan ya. Nah, kita coba tanggapan dari para warganet seperti apa nih di dalam penyelenggaraan pesta di suatu negara, terutama ini di Indonesia sendiri ya. Coba kita bahas nih sedikit. Nah, ini ya. Yang pertama, aku non-muslim mau tanya, apakah ada standar khusus dalam pelaksanaan resepsi
Nah, ini kalau resepsi seperti yang Pak diceritakan tadi, tidak ada standar khusus ya, harus seperti apa di dalam pelaksanaan resepsi. Yang penting adalah berpakaian sopan, ya. Itu pun terkadang diabaikan juga, karena faktanya inilah zaman yang sekarang ini yang memang kita sulit lagi membedakan antara yang benar-benar syar'i dan juga yang sudah terkontaminasi dengan zaman yang modern. Tinggal tergantung kitanya aja bagaimana kita bisa mengikuti acara pesta-pesta pernikahan tersebut. Kalau kita nggak suka dengan acara pesta pernikahannya, ya sudah selesai, maksudnya memberikan selamat kepada kedua mempelai pengantin, kemudian langsung pulang. Jadi tidak mengikuti acaranya, ya. Nah, yang berikutnya, Malaysia belum lihat resepsi di kampung-kampung yang ada organ tunggal. Ya, ini Pak dirasa sama ya, di Malaysia pun ada yang namanya acara semacam pesta-pesta di pernikahan ya. Itu pasti ada yang namanya nyanyi-nyanyi, yang namanya joget-joget, itu pasti ada. Nah, yang berikutnya apa nih? Kalau kata bapak saya, menikah adalah ibadah, maka ritual prosesi pernikahan harus diisi dengan banyak doa, biar rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Ya, kalau prosesi pernikahan di Indonesia diadakan dengan cara ritual yang islami, dan juga ada doanya. Jangan salah ya, pesta itu berbeda acara pesta ya. Dan di acara pesta, sebelum musik-musik seperti ini kalau di Indonesia, itu ada yang namanya penyampaian ataupun semacam ceramah ya, biasanya dari ustadz dan lain-lain. Kemudian ada sambutan dari mempelai pria ataupun dari mempelai wanitanya. Yang terakhir pasti ada doa. Jadi sebelum acara pesta-pesta gini, ini ada doanya ya, yang dilakukan secara islami juga. Nah, yang berikutnya, biasa aja, wajar-wajar saja. Ini kan pesta pengantin, bukan kedukaan. Ya, benar seperti itu. Bukan yang nikah harus bahagia, kan nggak mabok. Ya, benar. Beberapa hal memang harus kita perhatikan bahwa pernikahan tersebut ya sebaiknya memang diselenggarakan dengan kita tetap menjalankan ya perintah-perintah agama, diantaranya itu tadi tidak mabok, kemudian makanannya halal ya, kemudian juga menutup aurat. Nah, menutup aurat ini yang kadang masih sangat sulit ya dilakukan karena apa? Tingkat pemahaman masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Kemudian yang berikutnya, dia nggak tahu kalau ada resepsi nikah, undangan New Palapa dan teman-temannya. Ini Pak dia nggak tahu nih, mungkin di tahun 2022 ya, ada yang namanya New Palapa. Suatu, orkes musik kali ya. Ya, ada benarnya juga meski suasana bahagia, cuma memang sudah banyak bergeser budaya sopan di negeri ini. Ya, bisa jadi seperti itu karena kita ya, kalau dulu itu kan budaya itu kan terpengaruh juga dengan budaya zaman penjajahan ya. Ada budaya dari Belanda yang masuk ke Indonesia juga ketika pernikahan. Nah, kalau di zaman modern sekarang jelas-jelas bahwa budaya-budaya dari negara-negara lain pun yang mungkin negara non-Islam itu juga masuk ya di dalam pesta pernikahan. Yang berikutnya, sekali seumur hidup, apa salahnya sih? Kan resepsi bukan buat ijab kabulnya joget-joget. Ya, joget-joget di sini yang perlu diperhatikan juga sebenarnya kalau kita mengikuti cara Islam adalah dipisahkan antara wanita dan pria. Yang berikutnya, terus masalahnya di mana? Nah, katanya begitu. Lalu masalahnya di mana nih kalau ada pesta seperti ini? Nah, coba ada yang bisa memberikan komen nih. Ada kalau orang-orang yang betul-betul tahu akidah Islam, membina rumah tangga kita mau dapat doa daripada tamu agar sakinah wadah waromah dan bisa melahirkan anak-anak soleh. Iya, betul seperti itu ya. Dan yang perlu diingat juga bahwa dalam acara pesta pernikahan di Indonesia itu ada waktu acara untuk berdoanya. Nah, yang berikutnya, ini bukan akad nikah tetapi resepsi, jadi wajar semuanya bahagia. Ya, nikah apa nih? Nikahan aing, kumaha aing. Nikahan saya, bagaimana nih pernikahan saya? Ini orang Sunda ya, bahasa Sunda. Ini kan resepsi ya, bukan akad nikah. Resepsi ya suka-sukalah, bukan akad nikah. Efek kelamaan stay di rumah gara-gara COVID.
Jadi pesta-pesta gini udah balas dendam katanya ya gara-gara COVID. Ini hebat daripada joget Yaman. Wah, ini hebat nih daripada joget Yaman katanya. Itulah salah satu pertanda akhir-akhir zaman. Ada yang berpendapat seperti itu. Mungkin di Malaysia nggak seperti itu kali. Ya ini coba mungkin teman-teman ada yang bisa menceritakan bagaimana pesta pernikahan juga di Malaysia. Benar juga sih kalau dilihat dari acaranya yang Islami, ya itu tergantung lagi kembali ke bagaimana penafsiran ya, pemahaman tentang Islami itu seperti apa. Karena acara-acara pernikahan itu pun apakah sama dengan acara budaya Arab yang kita ambil masuk ke Indonesia? Tentu saja dalam ajaran Islam bukan berarti kita harus mengikuti budaya Arab. Nah, karena budaya Arab sendiri kita tahu kan bahwa Islam masuk ke dalam negara Arab itu karena Arab tidak sesuai dengan Islam gitu. Nah, itulah masalahnya di sini ya. Jadi kalau masalah ini pun ada perbincangan yang cukup panjang deh kalau untuk bisa ya apa ya, adu argumen masalah seperti ini, tapi bukan itu maksud kita ya. Tak heran di Indonesia semua boleh, ya enggak juga ya. Apakah semua boleh di Indonesia? Ya enggak juga gitu loh. Ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan di Indonesia. Contohnya cara berpakaian ketika akad nikah ataupun saat mungkin pesta pernikahan seperti ini. Kemudian waktu-waktunya itu juga ada pembatasannya ya. Jadi enggak semuanya itu boleh. Apakah di Malaysia juga semuanya boleh atau semuanya tidak boleh? Ya, ini kembali lagi bagaimana satu hal itu ya, apakah melanggar norma-norma yang di dalam agama Islam. Dalam agama Islam kan kita tahu bahwa pernikahan itu yang penting adalah saat ijab kabulnya. Itu yang paling penting, yang menandakan bahwa sahnya laki-laki dan wanita untuk bisa berkumpul dalam satu bentuk rumah tangga. Itu yang terpenting. Acara inti sudah selesai, bebas. Nah, ini resepsi. Kan ada acara apa saja di tempat resepsi, akad sudah lewat. Biasanya ada organ tunggal, penyanyinya mau menyanyi apapun seperti campur sari dan lain-lain. Maaf, dulu pernah kan di negara Anda, maksudnya Malaysia, juga di negeri kita, joget-joget gaya negeri perindapan. Apa bedanya? Adakah protes atau kritikan? Ingat. Lalu kalau pakai baju Arab disebut Islami atau apalah? Kan belum tentu lagu Arab lagu Islami, bisa saja lagu cinta. Maka lebih baik bagaimana sikap kita, jangan mengkritik yang ini tetapi mendukung yang itu. Tetapi padahal sama saja, cuma beda gaya musiknya saja. Ya ini yang tadi Pak dikatakan ya, budaya masing-masing itu berbeda. Lalu bagaimana tingkat pemahaman tentang ajaran agama itu juga berbeda-beda. Nah ini tinggal kitanya aja. Juga kita sebagai tamu yang diundang ya, itu pun ya kita bisa mengikuti style dari acara tersebut jika mau. Kalau nggak mau ya udah silakan aja memberikan selamat kepada kedua mempelai, kemudian pulang. Tidak usah mengikuti acara joget-jogetnya, acara musiknya nggak usah diikutin. Di Indonesia seperti itu ya. Jadi nggak ada paksaan gitu ya, sesuai dengan bagaimana kita memahami tentang ajaran agama itu sendiri. Yang berikutnya apanya yang salah? Disamakan resepsi dengan akad HD katanya. Acara pesta pernikahan ada banyak tahapan di Indonesia, biasanya tahap joget-joget ini tahap akhir khusus untuk teman-teman dan anak mudanya. Yang tahap agama biasanya di awal. Iya, seperti itulah gambarannya. Bahkan yang Padi juga kadang bingung ya, di akad nikah itu ada acara lempar bunga yang dilakukan oleh mempelai wanita kepada pengunjung ya. Ini kan kalau dilihat di film-film ini kan cara-cara negeri Eropa sana ya. Mereka mungkin mereka belum terbiasa dengan seperti itu. Malaysia menurut saya sih betul sekali. Ya, bisa seperti itu dikatakan betul sekali. Tapi kembali lagi, apakah kita tahu bagaimana proses pesta pernikahan di Malaysia? Apakah gaya Melayu yang dilakukan untuk semua acaranya? Itu yang kita tidak tahu. Dan ini yang perlu Pak dicatat juga bahwa yang viral ini adalah salah satu model
pesta pernikahan. Karena tidak semua pesta pernikahan di Indonesia seperti ini gayanya, modelnya, atau stylenya, enggak ya. Ini hanya salah satu aja, banyak yang modelnya Islami betul itu juga ada gitu loh. Bahkan yang ada yang menyelenggarakan akad nikah saja ada, nggak ada pesta-pesta seperti ini. Sudah akad nikah, doa, makan-makan, pulang, ada seperti itu juga. Ya itulah keragaman yang ada gitu loh. Kebetulan yang viral seperti ini ya. Penyakit orang iri hati dan Miss Queen pasti ada saja pembahasannya. Coba lihat tuh pernikahan di Dubai. Orangnya kaya raya, beruang, semua juga jadi nggak ada yang iri dan akal sehatnya juga bagus di Dubai. Pernikahan yang sakral itu waktu akad nikah, setelah itu acara resepsi bebas, kita mau ngadain acara apa, beda bangsa, beda budaya. Nggak masalah lah, tradisi nikah di Indonesia beragam. Apalagi ada yang salah? Kalau BG saya oke-oke aja, selagi masih tak ada yang dirugikan. Terserah yang nikah lah, kan biaya resepsi nikahnya bukan pakai uang Malaysia. Ya nggak apa-apa lah, duit dia masih bagus karena dia nggak mungkin gelar resepsi di diskotik. So bawa aja DJ-nya ke acara dia untuk menikmati musiknya. Iya benar juga sih seperti itu ya. Ya versinya beda-beda sih. Apakah kan kita punya nih musik keroncong, tapi Pak De nggak pernah dengar musik keroncong di acara resepsi pernikahan, ya. Kalau zaman dulu, ya pertama untuk pernikahan di suku bangsa Betawi ya, itu ada menggunakan musik keroncong ketika melakukan akad pernikahan, pesta pernikahan ya, bukan akad nikah ya. Resepsi nggak apa-apa loh, kalau akad nikah nggak boleh, benar itu ya. Kenapa? Kan nggak apa-apa, namanya ya juga bahagia. Nikah pakai duitnya sendiri. Lah suka-suka yang punya hajat lah, dia yang punya acara ini. Ya selama itu tidak terlalu menyimpang ya. Misalkan joget-jogetnya yang terbuka gitu ya, yang vulgar, kemudian lagu-lagunya juga lagu-lagu yang nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang sifatnya negatif. Itu yang nggak boleh gitu. Kemudian makanannya ada makanan disajikan yang tidak halal, itu yang nggak boleh ya. Nah ini hanya sebagian saja pendapat dari teman-teman kita untuk masalah bagaimana pesta pernikahan itu digelar ya. Kesimpulannya ya tergantung kembali lagi di tuan rumah yang mengadakan acara tersebut ya. Itu dikembalikan juga dan kepada para tamu yang hadir di acara tersebut tentu kan bisa memposisikan dirinya gitu ya, sesuai dengan pemahaman tentang ajaran agama Islam itu sendiri ya. Kalau memang suka dengan acara pesta joget-jogetnya ya silakan ikut hadir, ikut joget-joget selama ya tidak melampaui batas. Kalau yang nggak suka acara joget-jogetnya ya udah salaman kepada pengantin pria dan wanita kemudian langsung pulang ya, nggak usah makan ya nggak apa-apa juga, diperbolehkan ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.